Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fawaid, MEC Dev, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai bisnis plan kami, yaitu mengenai ide bisnis jasa Photobox yang bernama Smile Station Photobox. Boleh di next. Berikut anggota kami yang pertama ada Daryl Sagara, ada saya sendiri Zaid Haris Putra Fahyat, ada Tiara Khairunisa, ada Siti Sarah Amalina, dan yang terakhir ada Kinaya Hazimah. Boleh di next. Baik, di sini ada beberapa bagian yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada deskripsi produk, yang ketiga ada visi dan misi, yang keempat ada tujuan dan manfaat, yang kelima ada rencana produksi dan operasional. Yang keenam ada sumber daya manusia. Yang ketujuh ada rencana pemasaran. Yang kedelapan ada kompetitor analisis. Yang kesembilan ada rencana keuangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi next. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi yang pertama ini ada latar belakang. Jadi latar belakang dari bisnis plan ini merupakan dokumen yang merangkum rencana bisnis sebuah perusahaan atau usaha. Jadi dalam dokumen ini nantinya akan berisi gambaran menyeluruh tentang visi misi, tujuan, terus juga ada strategi perusahaan, serta detail operasional, keuangan, pemasaran, dan manajemen risiko yang akan dijalankan. Kemudian latar belakang bisnis plan ini timbul dari kebutuhan untuk mengkaji secara menyeluruh potensi dan layaknya sebuah usaha dalam bidang fotografi yang bernama Smile Station Photo Booth. Dengan pasar yang terus berkembang dalam industri fotografi dan permintaan yang meningkat untuk layanan foto booth berkualitas, menjalankan studi kelayakan bisnis ini menjadi langkah penting sebelum memulai operasi secara penuh. Terus juga di studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek krusial dari bisnis ini, termasuk juga analisis pasar dan persaingan, biaya, serta analisis risiko dan potensi keberhasilan. Jadi melalui proses ini, kami akan dapat mengevaluasi apakah Smile Station Photo Booth ini memiliki prospek yang solid dan layak untuk dijalankan sebagai bisnis yang berkelanjutan. Oke, baik. Selanjutnya ada deskripsi produk. Jasa Smart Station Photo Booth, Photobox adalah usaha sel foto studio yang bergerak di bidang jasa instan foto atau biasa dikenal dengan Photobox, di mana kami menyediakan booth foto yang bisa digunakan oleh mahasiswa di kampus dengan harga yang relatif lebih murah. Kami juga menyiapkan konsep frame dan edit foto yang mengikuti musim tren terbaru, yang membuat Smart Station Photobox merupakan pilihan tepat bagi para mahasiswa sekitaran kampus yang ingin mengabadikan memori dalam bentuk frame foto digital. Di Smart Station Booth, Photobox juga menyediakan berbagai macam properti seperti topi, bandana, bando berkarakter maupun kacamata. Itu digunakan untuk properti berfoto para calon customer. Di Smart Station Photobox juga menyediakan berbagai macam backdrop tema seperti berbagai macam warna maupun tema latar. Di Smart Station Photo Box juga menyediakan template-template agar para calon konsumen dapat memilih template yang mereka inginkan, serta yang sudah pasti para konsumen juga akan mendapatkan hasil foto cetak dari Smart Station Photo Box ini. Oke, baik. Sini kami akan memasuki visi dan misi. Untuk visi, kami mempunyai visi yaitu merintis sejak kenangan gemilang bagi setiap langkah di kampus melalui pengalaman fotobox yang menginspirasi. Nah, visi ini mencerminkan komitmen kami untuk menjadi bagian dari perjalanan setiap mahasiswa di kampus Universitas Negeri Jakarta untuk membantu mereka menciptakan kenangan berharga yang akan diingat sepanjang hidup mereka.
Nah, di sini kami mempunyai 4 misi. Untuk misi yang pertama itu memberikan pengalaman yang berkualitas. Nah, kami akan memberikan pengalaman photobox yang berkualitas tinggi dengan beragam latar belakang dan aksesoris yang menarik untuk menciptakan foto yang unik dan menghibur. Yang kedua, kami juga mendorong kreativitas. Nah, kami mendorong mahasiswa untuk bisa mengekspresikan kreativitas mereka melalui photobox dengan berbagai tema yang relevan dengan kehidupan yang ada di kampus Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, kami memfasilitasi kenangan bersama. Nah, kami akan menjadi tempat bagi mahasiswa untuk merayakan momen-momen penting dalam kehidupan di kampus. Dan yang terakhir, berinovasi dan berkomitmen terhadap kualitas layanan. Kami akan terus mengembangkan konsep dan teknologi Photobox serta memberikan pelayanan-layanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Oke, boleh di next. Selain visi dan misi, kami juga mempunyai tujuan dan manfaat setelah didirikannya Smile Station Photo Box ini. Yang pertama, tujuan usaha kami itu untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur bagi mahasiswa. Yang kedua, memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas kampus dan menciptakan kesempatan orang-orang untuk berinteraksi. Yang ketiga, sebagai peluang untuk belajar tentang pengelolaan bisnis dan pengalaman praktis dalam menjalankan usaha kecil. Yang keempat, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk memajukan kesejahteraan. Dan yang terakhir, untuk membangun citra bisnis yang baik di lingkungan kampus. Selanjutnya ada manfaat usaha. Manfaat dari usaha kami yang pertama adalah sebagai sebuah wadah yang menyenangkan untuk para mahasiswa untuk berfoto bersama. Yang kedua, menjadi tambahan yang menarik untuk acara-acara kampus dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang berkesan nantinya. Dan yang keempat, menjadi sebuah wadah sarana untuk mengembangkan ide-ide baru dalam hal fotografi dan hiburan. Dan yang terakhir, menjadi titik pertemuan bagi mahasiswa yang memiliki minat yang sama. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk proses produksi dari photobox ini. Jadi untuk produksi photobox yang merupakan layanan booth foto otomatis untuk menangkap momen secara instan, melibatkan serangkaian tahapan mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Nah, ini adalah beberapa penjelasan rinci tentang proses produksi photobox. Jadi yang pertama ini ada perencanaan dan persiapan. Nah, ini melibatkan pemilihan lokasi, lalu desain dan dekorasi, lalu riset pasar, dan juga memilih peralatan untuk photobox. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Nah, seperti instalasi dan pengaturan. Nah, instalasi pengaturan ini seperti mengatur dan memasang photobox di lokasi acara, dan memastikan semua peralatan dan dekorasi terpasang dengan baik. Lalu ada pengoperasian photobox. Nah, ini seperti membantu tamu-tamu yang menggunakan photobox, lalu memastikan kualitas foto yang dihasilkan ini baik, dan menyediakan properti dan aksesori bagi tamu untuk membuat foto lebih menarik. Lalu selanjutnya adalah pencetakan dan penyimpanan. Nah, ini seperti cetakan foto ya. Jadi kalau photobox ini pasti habis kita foto, ada cetakan fotonya. Lalu juga ada pengiriman digital. Jadi ada pilihan nih, mau dicetak aja fotonya atau juga bisa dikirim digital lewat Gmail. Kayak gitu. Lalu kami juga mempunyai dua konsep photo booth. Jadi kan kami memang mempunyai dua photo booth nih di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama ini ada konsep direct shoot yang dimana penempatan kameranya ini ditempatkan langsung di hadapan wajah seperti photo booth pada umumnya. Lalu yang kedua ini konsepnya ini skybox. Jadi ini penempatan kameranya ini ditempatkan jauh di ujung atas kepala untuk mendapatkan efek wide dari jauh. Tuh. Nah, kami juga mengusung tipe bisnis semi nomaden yang dimana bisnis kami ini juga menyediakan jasa pemanggilan foto booth untuk disewakan di event tertentu. Jadi satunya ini memang sudah tempat tetap, lalu yang satunya lagi bisa berpindah-pindah tempat menyesuaikan event. Tuh. Oke, lalu untuk selanjutnya alur jasa dijelaskan oleh teman saya.
Jadi untuk alur jasa sendiri, karena kami Smile Station Photobooks itu berencana untuk meningkatkan keuntungan dengan cara memangkas beberapa biaya seperti penyewaan tempat, maka dari itu kami sangat bergantung kepada pemesanan pelanggan, yang dimana kami akan menyediakan properti berupa alat-alat foto booth dan juga jasa edit template unik yang akan dibuat oleh tim kami. Lalu untuk cara pemesanan alur jasa kita ini bisa dilihat di nomor 1, di cara paling awal, yaitu pelanggan dapat menemukan kami di Instagram dengan username akun @smilestationbooth, dan pelanggan dapat langsung menghubungi kami lewat direct message Instagram ataupun menghubungi WhatsApp kami lewat kontak yang tertera di bio Instagram kami. Lalu langkah yang kedua itu pelanggan menentukan waktu yang diinginkan dan mendiskusikan ketersediaan jadwal dengan tim kami. Lalu langkah selanjutnya ada pelanggan dan tim kami akan menandatangani perjanjian atas pembelian ini setelah pelanggan membayar biaya awal atau down payment dari jasa dengan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya, di langkah yang keempat itu, pelanggan akan dan tim kami mendiskusikan konsep photobooks mulai dari tema foto, lewat pengaturan backdrop atau background, dan elemen edit untuk hasil akhir foto. Lalu yang kelima itu ada tim akan turun ke lapangan ke tempat yang sudah ditentukan oleh pelanggan sebagai penempatan Smile Station Photobox, yang dimana untuk pelaksanaan event akan dihandle oleh tim kami sepenuhnya. Lalu langkah yang terakhir itu pelunasan biaya keseluruhan oleh klien. Lalu selanjutnya ini ada alur jasa proses sesi foto oleh peserta acara dalam event. Nah, yang pertama ini tamu bisa mendapatkan kuota untuk berfoto di fotobox kami untuk beberapa kali foto sesuai dengan jumlah yang tertera di kupon. Lalu di yang kedua ini, tamu bisa mengantri giliran untuk foto setelah sesi foto tamu lainnya selesai. Lalu tamu bisa masuk ke booth dan memilih properti yang disediakan seperti topi, kertas, emoticon, pom-pom, dan lainnya. Lalu tamu bisa mulai memilih desain frame foto yang tersedia di mesin photobox dan mulai menangkap gambar sambil berpose. Lalu yang terakhir itu setelah tamu menunggu hasil gambar yang berupa foto strip keluar dari mesinnya sebagai souvenir event. Lalu yang selanjutnya itu ada rencana organisasi. Secara umum, struktur organisasi perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah perusahaan. Biasanya struktur perusahaan digambarkan dalam bentuk bagan atau sebuah garis hierarki yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Nah, yang pertama ini ada owner. Untuk susunan rencana organisasi tim kami, yaitu owner ini sebagai pemilik usaha akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan operasi, pengambilan keputusan strategis, dan pengembangan bisnis photobox. Lalu yang kedua ini ada tim operasional, yang dimana bisa disebut juga sebagai manajer operasional, yang tanggung jawabnya ini termasuk mengelola operasional harian, mengatur jadwal acara, mengawasi persiapan photobox, dan memastikan layanan berkualitas tinggi bisa disediakan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ini ada tim penjualan dan pemasaran atau marketing. Di sini mereka bertanggung jawab atas strategi penjualan dan pencapaian target penjualan, merancang dan melaksanakan strategi pemasaran termasuk kampanye iklan, media sosial, dan promosi acara. Lalu yang keempat ini ada tim administrasi dan keuangan, yang dimana mereka ini bertanggung jawab dalam mengelola administrasi umum dan pengaturan dokumen, mengatur jadwal dan komunikasi internal, mengelola keuangan perusahaan termasuk pembayaran vendor, pemantauan alur kas, dan laporan keuangan. Lalu ada alur perekrutan karyawan foto booth. Yang pertama ini kami akan menyebarkan pengumuman lowongan pekerjaan sesuai dengan divisi yang kami perlukan. Lalu kami akan menerima lamaran pekerja dan melakukan seleksi data. Lalu yang ketiga itu setelah kita menemukan kandidat yang sekiranya cocok dengan kualifikasi yang kami inginkan, kami akan melakukan interview kepada pelamar tersebut. Lalu yang terakhir ini, jika dia sudah mampu menunjukkan kualitas yang baik, kami akan menerima pelamar pekerjaan dan memberikan pelatihan sesuai divisi pekerjaan yang akan dilamarnya. Lalu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya ada rencana pemasaran dari Smile Station Photobox. Di sini Smile Station Photobox mematok harga di harga 20.000 untuk per sesinya. Jadi di satu sesi ini para customer mendapatkan 8 kali kesempatan potret, 1 kali foto print, 4 grid, 4 kali soft file yang akan dikirimkan melalui Gmail dan bebas menggunakan properti yang tersedia. Di Smile Station Photo Box ini juga memberikan additional photo print jika para calon customer ingin membuat print tambahan, foto cetak tambahan dapat menambahkan dengan harga hanya Rp8.000 saja. Oke, selanjutnya untuk lokasi dari Smile Station Photo Box, di sini kami baru memiliki baru berencana membuat di 2 lokasi. Yang pertama itu ada di GRK lantai 1 dan di UPT TIK. Untuk waktu bukanya dimulai dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Baik, untuk produknya, Smart Station Photo Box menyediakan berbagai macam produk foto cetak, berbagai macam ukuran layout, dan di Smart Station Photo Box juga menyediakan berbagai macam jenis properti untuk berfoto, seperti topi, berbagai macam bando berkarakter, dan berbagai macam kacamata sebagai properti berfoto. Di Smart Station Photo Box juga menyediakan berbagai macam tema warna backdrop sebagai latar belakang agar para customer dapat memilih latar belakang yang mereka inginkan. Baik, untuk promotion sendiri, Smart Station Photobox menyebarkan poster di beberapa titik mading di kampus UNJ agar para calon konsumen mudah melihat iklan tersebut. Serta Smart Station Photobox juga mengadakan kerjasama dengan beberapa organisasi di dalam kampus agar dapat lebih banyak mencakup pasar di dalam kampus UNJ. Smart Station Photobox juga kerap kali mengadakan promo di hari-hari besar tertentu seperti Valentine, Hari Kemerdekaan HUT RI, serta eh, Hari Kartini. Di Smart Session Photobox juga selalu memberikan promo dan informasi terkini di Instagram mereka. Baik, untuk rencana keuangan akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, kemudian di sini ada rencana keuangan. Yang pertama itu ada biaya perlengkapan. Jadi jumlah investasi awal untuk membangun usaha Smile Station Photobox ini yaitu sebesar 78.766.000. Jadi di sini ada item pertama itu Canon EOS 1200D plus lensa 18 sampai 55 mm dengan harga per itemnya itu 3.400.000 dengan kuantitasnya 2. Kemudian item yang kedua itu ring light Mixio 45 cm. Harga per itemnya itu 338.000 dengan kuantitas 2. Kemudian monitor ViewSonic touchscreen TD 2223 22 inch IR touch monitor itu sebesar 3.215.000 dengan kuantitas 2. Kemudian printer foto Canon selfie CP 1.500 dengan harga per itemnya 2.500.000 dan dengan kuantitasnya 2 unit. Kemudian di sini ada stand background tinju LE 105 dengan harga per itemnya itu 1.020.000 dengan kuantitas 2 unit. Kemudian ada box photo box harga per itemnya itu 6.500.000 dengan jumlah 2 unit. Kemudian ada sewa domain dan hosting. Di sini harga per itemnya itu 1.100.000 dengan jumlah 1 unit. Biaya legalitas 1 juta dengan jumlah 1 unit. Photobox shell atau bracket ini 20 juta harga per itemnya dengan jumlah 2 unit. Kemudian properti foto sebesar 2 juta dengan jumlah 2 unit. Jadi ini kalau ditotalin semuanya sebesar 78.766.000. Boleh di next. Kemudian di sini yang kedua itu ada biaya gaji. Jadi Smile Station Photobox ini memiliki 3 pekerja dengan posisi marketing dan operasional. Admin dan finance berikut ini adalah total biaya gaji. Untuk posisi yang pertama itu ada marketing dan operasional dengan jumlah 1 totalnya itu 3 juta. Kemudian ada admin jumlahnya 1 dengan total 3 juta. Finance jumlahnya 1 totalnya 3 juta. Jadi kalau di
jumlahin semuanya itu totalnya 9 juta. Boleh di next. Dan yang terakhir ini ada biaya sewa. Jadi berikut ini adalah biaya sewa dari Smile Station Photo Box. Yang pertama, untuk tempat di GRK lantai 1 itu durasi sewanya 12 bulan. Harga sewa per bulannya itu 2 juta. Jadi 12 kali 2, 24 juta. Kemudian yang kedua itu OPT-TIK. Durasi sewanya 12 bulan. Harga sewa per bulannya itu 2 juta. 12 kali 2, 24. Jadi kalau ditotalin, keseluruhannya itu 48 juta. Oke, selanjutnya kompetitor analisis. Nah, untuk kompetitor sendiri, kita menganalisis kompetitor yang terdekat dari area photo box kita. Yang pertama ini ada yang pastinya produk kita sendiri, Smile Station Photo Box. Untuk produknya, Smile Station Photo Box ini menjual photo box dengan dua konsep, yaitu Direct Shoot dan juga Skybox. Nah, untuk kompetitor yang pertama ini Photo Sketch UNJ. Jadi, foto sketch UNJ ini untuk produknya menjual foto booth sketch, yaitu foto booth yang digambar handmade oleh tenaga kerja. Jadi itu tuh handmade jadi orang gambar sendiri gitu. Nah, untuk komentar yang kedua ini adalah dari Photomatics ID. Jadi untuk produknya ini menjual foto box dan menyewa foto box harian. Lalu untuk place-nya, untuk foto box kita sendiri ada di UNJ GRK dan juga UPT TIK. Nah, untuk kompetitor pertama dari foto sketch UNJ, tempatnya ini ada di UNJ Pendopo Alumni di dekat FIS, di dekat gedung FIS. Nah, untuk kompetitor yang kedua, Photomatics ID, sebenarnya ini ada di berbagai daerah karena ini sudah menjangkau seluruh Indonesia. Tapi yang terdekat dari area kota box kita ini ada di Mata Lokal Blok M Space, Jakarta, dan 25 lokasi terbesar di seluruh Indonesia. Nah, untuk price-nya sendiri, Smile Station Photo Box itu harganya mulai dari 20.000. Nah, kalau untuk foto sketch UNJ ini harganya mulai dari 15.000 sampai 20.000. Lalu untuk Photomatics ID harganya mulai dari 29.000 sampai 149.000. Nah, untuk promotionnya, jadi Smile Station Photobox ini menjangkau promosi dari Instagram, lalu sebaran poster, kerjasama dengan organisasi kampus, dan juga promo di hari-hari besar tertentu. Nah, untuk kompetitor yang pertama, Photo Sketch UNJ ini, promotionnya ini ada dari promo di TikTok, lalu konten-konten di Instagram. Lalu untuk kompetitor yang kedua, yaitu Photomatics ID, itu ada promo di Instagram, lalu ada mengadakan giveaway, terus collaboration juga dengan influencer-influencer, lalu promo dari kita. Boleh di next. Nah, untuk kelebihannya dari produk kita sendiri, Smile Station Photo Box. Jadi, produk kita ini terdapat dua konsep photo box yang unik dan kekinian, yaitu Direct Shoot dan juga Skybox. Nah, foto box kita ini juga bisa mengganti background foto sehingga tidak membosankan. Lalu bisa menyewa foto box juga untuk event. Lalu harga yang murah dan juga terjangkau. Dan juga tempat yang mudah dijangkau bagi mahasiswa yaitu ya di tempat UNJ sendiri. Lalu untuk kompetitor yang pertama, Photo Sketch UNJ. Jadi kelebihannya ini, Photo Sketch UNJ ini konsep foto booth-nya ini unik yaitu foto sketch yang digambar langsung oleh tenaga kerja. Lalu menarik banyak tenaga kerja karena memang handmade, jadi memang harus digambar oleh orang gitu, bukan alat. Lalu menggambar sesuai permintaan konsumen dan harga yang lebih murah dan juga terjangkau. Nah, untuk kompetitor yang kedua, Photomatics ID, kelebihannya ini, jadi terdapat berbagai macam konsep photo box di dalam ruangan sehingga banyak variasi untuk fotonya. Lalu lokasi yang sudah tersebar di hampir seluruh di Indonesia. Lalu bisa menyewa foto box harian dan juga banyak promosi-promosi yang menarik. Nah, untuk kekurangannya,
dari Smile Station Photobox sendiri ini, konsep photoboxnya ini masih terbatas, yaitu cuma 2. Lalu variasi grid-nya ini hanya 1 jenis. Lalu terdapat masih di dalam lingkup UNJ, sehingga jangkauan ini masih terbatas. Gitu. Nah, untuk kompetitor yang pertama, foto sketch UNJ, kekurangannya ini yang pertama, pengerjaan waktunya ini lumayan lama ya, karena handmade. Lalu terkadang ada customer yang kurang puas dengan hasil gambarnya, karena bukan dari alat ya, tapi digambar sendiri. Lalu tidak menggunakan teknologi dari AI, sehingga berpotensi kalah saing dengan teknologi-teknologi yang sudah modern. Nah, untuk kompetitor yang kedua yaitu Photomatix ID. Untuk kekurangannya ini yang pertama harganya ini cukup mahal jika dibandingkan dengan photobox lain termasuk photobox kami. Jadi untuk dibandingkan pesaing lain ini banyak cabang yang kurang terurus karena banyak cabang juga yang tersebar. Jadi karena banyaknya cabang, jadi banyak cabang yang kayak kurang terurus, lalu juga perawatan-perawatannya juga kurang. Lalu terkadang suka antri juga karena ramainya pengunjung. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada eh, BMC atau Business Model Canvas dari bisnis kami. Untuk dari key partners-nya, kami bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta tentunya sebagai partner utama ya. Yang kedua, kami akan bekerja sama dengan Lapangan dan Orban FEUNJ untuk menyebarluaskan info tentang keberadaan bisnis kami. Dan yang ketiga, kami akan bekerja sama dengan supplier box foto, properti, kertas, foto, dan alat foto untuk menunjang bisnis kami. Dan untuk key activities, yang pertama, memastikan ketersediaan dan kualitas perangkat foto box. Yang kedua, mengembangkan template foto dan latar belakang yang menarik. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial, situs web, dan media cetak seperti flyer, poster, pamflet, dan lain-lain. Untuk value proposition dari bisnis kami sendiri, eh, dari yang pertama itu Smile Station Photo Box ini menyediakan pengalaman hiburan yang interaktif. Yang kedua, menawarkan kemungkinan personalisasi dengan berbagai opsi template foto dan aksesoris. Yang ketiga, menyediakan layanan cetak foto instan. Yang keempat, menjamin kualitas foto yang tinggi. Dan yang terakhir, eh, dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis acara yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Untuk customer relationship sendiri, ada 2. Yang pertama, layanan pelanggan yang ramah dengan menjaga komunikasi sejak awal dari awal proses produksi, dari awal customer mengantri hingga proses akhir dari cetak foto sampai customer pergi dari tempat foto box. Dan yang terakhir, menawarkan diskon atau promo khusus seperti pada event hari-hari besar. Dan untuk customer segments, tentu saja customer segmen kami ya dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Jakarta sendiri, karena memang posisi dari bisnis kami ini terletak di UNJ, dan yang kedua adalah tenaga kerja dan pendidik UNJ atau dosen yang mempunyai waktu luang eh, bisa mengunjungi fotobox kami. Dan yang ketiga, pengunjung dari luar UNJ, baik yang hanya untuk eh, company visit ataupun yang ingin survei UNJ. Dan yang terakhir, siswa dan siswi SMA Lab School, dikarenakan Lab School ini dekat dengan UNJ dan siswa-siswinya ini memang menjadi target yang sangat bagus untuk bisnis kami. Dan untuk cost structure, untuk biaya perlengkapan dengan total 78.766.000, dan untuk biaya gaji karyawan itu di sekitar 9 juta, dan biaya sewa itu
48 juta. Dan untuk revenue streams tentu saja dari pendapatan dari sewa photobox dan penjualan hasil foto. Dan untuk selanjutnya ada pendapatan dari additional photo print dan key resource tentu saja dari SDM ya, sumber daya manusia itu ada CEO, ada staf keuangan, ada staf pemasaran, terus juga ada software photobox yang mendukung kelengkapan dari photobox itu sendiri, terus ada template foto dan desain latar belakang yang untuk melengkapi kesiapan photobox, terus ada aksesoris dan perangkat foto seperti kamera dan lighting. Dan untuk channelsnya, kami bermitra dengan tempat acara ataupun organisasi-organisasi yang melakukan acara di kampus. Terus dengan melakukan penjualan langsung juga atau dengan partisipasi dalam pameran atau event. Oke, boleh di next. Oke, jadi kesimpulan dari bisnis kami ini adalah Jasa Smile Station Photobox adalah usaha self photo studio yang bergerak di bidang jasa instan foto atau biasa dikenal dengan photobox. Nah, bisnis ini menyediakan booth foto yang bisa digunakan oleh mahasiswa di kampus dengan harga yang relatif lebih murah dengan konsep frame dan edit foto yang mengikuti musim tren terbaru. Yang membuat Smile Station Photo Box merupakan pilihan tepat bagi para mahasiswa di sekitar kampus yang ingin mengabadikan memori dalam bentuk print foto digital. Berdasarkan rencana produksi dan operasional, rencana sumber daya manusia, rencana pemasaran, analisis pesaing, dan rencana keuangan yang telah disusun dengan realistis dan berpotensi sukses di pasar yang kompetitif, ide bisnis Smile Station Photo Box memiliki prospek yang cerah untuk berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan. Oke, bagi next. Oke, baik, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Apabila ada penyampaian yang dikira kurang paham ataupun ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.